akhir dari Orde Baru. Dan dari saya sendiri Nabila Nur Fauzia. Saya Ahmad Riyauda Pangestu. Saya Edi Mulia Reksan. Saya Fahri Syawaludin. Saya Edi Sekirdo. Jadi di sini yang akan kami jelaskan, yang pertama itu ada kronologi masa Orde Baru, yang kedua keberhasilan masa Orde Baru, yang ketiga ada kegagalan masa Orde Baru, dan yang keempat faktor penyebab kejadian masa Orde Baru. Nah, yang pertama di sini ada kronologi masa Orde Baru. Kronologi yang pertama tanggal 1 sampai 11 Maret 1998, Soeharto dilantik menjadi presiden yang ke-7 kalinya. Selanjutnya, dari bulan Maret sampai bulan Mei 1998, demonstrasi menuntut mundurnya Soeharto dari pemerintahan. Tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tertembak saat demonstrasi, yaitu ada Hendriawan, Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, dan Halidin Troya. Tanggal 14 dan 15 Maret 1998, Amin Rais, Nurholis Majid, dan kawan-kawan mendesak Soeharto agar mengundurkan diri dan menyerahkan kekayaannya kepada negara. Kerusuhan penjajahan besar-besaran melanda Jakarta hingga Solo, dan ribuan mahasiswa mulai besar. Hingga pada 18 Mei 1998, gedung DPR atau MPR diduduki oleh ribuan mahasiswa yang menuntut DPR menggelar sidang istimewa. Amin Rais secara terbuka meminta pergantian pemimpin nasional. Tuntutan Amin Rais itu direspons oleh Ketua DPR dan MPR Harmoko dengan mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada tanggal 19 Mei 1998, Soeharto mengundang Nurholis Majid, Yusril Iza Mahendra, Abdurrahman Wahid, Ahmad Bagja, KH Khalil, Cholil Baidawi, KH Kiai Haji Maruf Amin, Kiai Haji Al-Yafi, MH Ainun Najib, dan Malik Fajar untuk membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada tanggal 20 Mei 1998, untuk menghindari pertumpahan darah, Amin Rais membatalkan long march dari DPR ke Monas. Jutaan mahasiswa Yogyakarta mengadakan long march dari kampus UGM ke Keraton Yogyakarta, dan 14 menteri dari Kabinet Pembangunan mengundurkan diri. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Profesor Dr. Inggris B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada Juli 1997 sampai 1998, krisis bermula dari pertengahan Juli 1997 akibat dari melemahnya rupiah ke angka yang cukup tinggi. Memasuki tahun 1998, rupiah mengalami sedikit penguatan, sebelum kemudian malah semakin anjlok ke angka 16.800 rupiah per dolar AS. Krisis moneter adalah krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh bagian Asia Timur. Krisis ini menyebabkan dampak yang tidak baik. Krisis moneter melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, berlangsung hampir 2 tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi. Kegiatan ekonomi lumpuh, pengangguran bermunculan seiring banyaknya perusahaan yang bangkrut. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang keberhasilan dari Orde Baru. Yang pertama dari segi ekonomi. Keberhasilan yang dicapai Orde Baru dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Pada 1 April 1969, Presiden Soeharto menjalankan program jangka panjang yang disebut Repelita yang bertujuan untuk mencapai ekonomi dan pembangunan yang stabil. Keberhasilan Repelita dapat dilihat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan.
Yang kedua yaitu revolusi hijau. Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam bidang pertanian ditunjukkan dengan bukti bahwa pada tahun 1984 Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan berubah dari negara pengimpor beras menjadi pengekspor beras. Yang ketiga yaitu pembangunan. Perkembangan dalam bidang pembangunan, pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan pada sektor transportasi, baik darat, udara, atau laut. Pengembangan transportasi ini mampu mendorong peningkatan mobilitas penduduk antar daerah dan antar pulau, yang dapat mempercepat proses integrasi nasional dan pemerataan pembangunan. Selain itu, berikut ini beberapa keberhasilan Orde Baru dalam bidang pembangunan. Yang pertama, menerapkan wajib belajar 6 tahun, lalu membentuk puskesmas dan posyandu, swasembada pangan, merancang keluarga berencana, dan mencapai stabilitas keamanan. Yang keempat, yaitu membentuk Badan Urusan Logistik atau Bulog. Harga bahan kebutuhan pokok sembako masyarakat dapat dikendalikan setelah pemerintah Orde Baru membentuk Badan Urusan Logistik. Dengan adanya Bulog, harga kebutuhan pokok berhasil dikendalikan dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan selama hampir sepanjang Orde Baru. Yang kelima, inflasi. Inflasi yang stabil pada masa Orde Baru tercatat bahwa inflasi berada sekitar di bawah 10% per tahun dengan nilai rupiah yang lebih stabil. Tingkat inflasi yang stabil membuat rakyat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain keberhasilan, ternyata banyak juga kegagalan pada masa Orde Baru. Di antaranya yang pertama ada pemerintahan yang sangat otoriter. Di sini masyarakat Indonesia menjadi pengguna politik, yaitu tidak memahami hak dan kewajiban keluarga sebagai warga negara. Lalu selain itu juga banyak tokoh yang harus berimpuk di penjara atau mengalami kematian perdata karena melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Berikutnya ada banyaknya pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya yaitu peristiwa di Talang Sari Lampung, kasus penembakan misterius Kapolres, peristiwa penembakan di Santa Cruz di Timur, serta pelaksanaan daerah operasi militer di Aceh. Lalu yang ketiga ada pengentalan demokrasi dan gagalnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya 5 paket undang-undang politik yang direncanakan tahun 1995. Peraturan tersebut telah membatasi ruang gerak rakyat dalam berdemokrasi. Lalu yang keempat ada tidak berjalannya sharing power dan monopoli kekuasaan. Pemerintah Orde Baru cenderung memonopoli kekuasaan dan memarginalisasikan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh pemerintah. Berikutnya adanya banyaknya korupsi dan nepotisme atau disingkat KKN. Pada masa Orde Baru itu diperkirakan 1/5 pendapatan pemerintah habis dijarah oleh para koruptor. Lalu yang berikutnya ada ekonomi gelembung, di mana sebenarnya ini ekonomi gelembung menggambarkan kondisi ekonomi yang berbeda antara yang terlihat dan apa yang sesungguhnya terjadi. Lalu berikutnya tidak berjalannya supremasi hukum. Hukum pada masa Orde Baru telah mengalami kematian. Hukum cenderung menguatkan pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Lalu berikutnya ada banyaknya muncul gerakan separatisme. Selanjutnya ada ketimpangan ekonomi dan sosial. Dan selanjutnya ada kegagalan pembangunan sosial. Selanjutnya ada faktor penyebab berakhirnya Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten terhadap tekad awal pada 1966, yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tahapan kehidupan masyarakat bernegara. Maka yang pertama ada krisis politik. Dari krisis politik ini terjadinya seperti kegagalan yang kita sudah lihat sebelumnya, banyak terjadi KKN, korupsi, nepotisme. Keadaan ini makanya muncul gerakan reformasi oleh mahasiswa untuk mengganti presiden, reshuffle kabinet, dan melanggar sidang istimewa MPR serta melaksanakan pemilu secepatnya. Yang kedua ada krisis hukum, banyak ketidakadilan sebab kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Selanjutnya ada krisis ekonomi yang seperti sudah ditampilkan pada kronologi awal, mengakibatkan jatuhnya ekonomi Indonesia pada saat tahun tersebut. Dan dari krisis-krisis semua ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan seperti tragedi Trisakti menewaskan 4 orang mahasiswa yang pada kronologi awal kita sudah jabarkan. Selain itu
pada peristiwa Mei berkelabu dan dari cakulian mahasiswa untuk DPR atau MPR. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang berkenan untuk bertanya atau memberi tanggapan, dipersilakan. Nggak ada pertanyaan kan? Kemarin nggak ada. Oh, nggak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.